Hello, apa kaps? Gue pengen bahas tentang 5 teori konspirasi kecelakaan penyebab kematian Princess Diana. Gue ambil sumbernya dari sindonews.com. It's a beyond headlines international.sindonews.com from website of course. Jadi ada 5 teori konspirasi kecelakaan penyebab kematian Princess Diana. London, kecelakaan tragis yang dialami Princess Diana pada malam 31 Agustus 1997 membuat dunia terkejut. Kecelakaan itu menewaskan Diana dan menimbulkan beragam teori konspirasi atas kematiannya yang dianggap tak wajar. Bagi sebagian orang, apa yang terjadi malam itu bukan sekadar kecelakaan tragis. Sebaliknya, itu adalah hasil dari semacam konspirasi yang dilakukan secara diam-diam oleh agen rahasia Inggris atau yang lainnya. Berikut 5 teori konspirasi seputar kecelakaan yang menyebabkan kematian Diana. Seperti dikutip dari The Independent. Stop senyum-senyum. Wah, itu kalau kayak Nancy Judge. Yang pertama, Diana sedang hamil saat kecelakaan terjadi. Obat Jepang untuk meningkatkan pertumbuhan tinggi badan plus 15 cm dalam 3 bulan. Buset dah. Dari 169 cm menjadi 180 cm dalam 2 bulan. Fuck. Emang ada yang kayak gitu? Oke. Ada iklan ya guys. Nggak ada guys ya. Oke, balik lagi ke teori konspirasi pembunuhan Princess Diana. Saat kecelakaan terjadi, Diana ini bersama dengan kekasihnya, Dodi Al-Fayed, seorang miliarder asal Mesir. Menurut ayah Dodi, Mohammed Al-Fayed, alasan pembunuhan itu karena Diana telah mengandung anak dari putranya. Menurut Al-Fayed, keluarga kerajaan Inggris tidak dapat menerima bahwa seorang muslim Mesir akhirnya bisa menjadi ayah tiri dari calon raja Inggris. Jadi Inggris berencana untuk membunuhnya. Diskusi tentang potensi kehamilan muncul bahkan sebelum Diana meninggal. Selama liburan, diskusi tentang potensi kehamilan muncul bahkan sebelum Diana meninggal. Selama liburan di Prancis beberapa minggu sebelumnya, beberapa surat kabar berspekulasi bahwa dia mungkin hamil. Dan spekulasi itu didukung oleh komentar misterius yang dibuat Diana tentang kejutan besar. Tapi tidak ada tanda-tanda kehamilan selama pemeriksaan post-mortem. Tes lebih lanjut pada darah Diana juga menemukan tidak ada tanda-tanda kehamilan. Biasanya di bagian forensik, pasti kepolisian ya yang memeriksa ataupun pihak kerajaan biasanya ya udah fokus ke teori konspirasinya aja ya. Dan bahkan tidak ada bukti bahwa Diana mencurigai dia mungkin hamil. Banyak teman dekat dan orang lain mengatakan bahwa siklus menstruasinya normal dan bahwa dia menggunakan kontrasepsi. Oke. Itu kita pikirin gue kemana-mana, cuk. Jancuk. Oke. Satu itu, kemudian kedua ya. Paparazi sengaja menyebabkan kecelakaan mobil. Para paparazi, fotografer, pemburu foto-foto artis, dan orang terkenal telah disalahkan berulang kali atas kematian Diana. Tuduhan ini didasari fakta bahwa para paparazi selalu menguntit kemanapun Diana pergi. Teori ini memiliki 3 bentuk spesifik. Yang pertama menuduh bahwa kelompok paparazi mengejar dan mendorong Mercedes Diana sehingga bisa membuat kecelakaan itu terjadi. Yang kedua, berpendapat bahwa anggota paparazi mendorong lingkungan di mana kecelakaan bisa terjadi. Yang ketiga, menunjukkan bahwa paparazi secara tidak sengaja menciptakan situasi yang dieksploitasi oleh para konspirator untuk membunuh orang-orang di dalam mobil. Namun, investigasi resmi menunjukkan bahwa paparazi bukanlah kelompok yang berarti. Meskipun mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka umumnya bersaing satu sama lain untuk mendapatkan foto terbaik. Banyak dari mereka bekerja untuk perusahaan yang berbeda. 3. Pengemudi Henry Paul sengaja menyebabkan kecelakaan itu.
Henry Paul adalah kepala keamanan di Hotel Ritz di Paris, tetapi ahli teori konspirasi percaya bahwa dia dibayar setidaknya oleh satu organisasi lain, dinas keamanan di Prancis atau Inggris, atau keduanya. Orang-orang yang meragukan jalannya peristiwa resmi mengatakan bahwa klaim utamanya tentang Paul yang mabuk pada saat kecelakaan itu tidak hanya salah, tetapi juga kebohongan yang disebarkan di media untuk menutupi pembunuhan itu. Dan itu dilakukan antara lain dengan menukar tubuhnya dengan orang lain agar hasil toksikologinya tampak benar. Ada beberapa alasan orang percaya ini, dan keyakinan tentang dia dibayar oleh dinas keamanan berasal dari fakta bahwa dia tampaknya memiliki lebih banyak uang daripada yang seharusnya. Tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa salah satu dari hal-hal itu berkontribusi pada kecelakaan itu selain dari laporan resmi. Sejumlah tes menunjukkan bahwa darah Paul mengandung alkohol di dalamnya, meskipun ada kesalahan yang dibuat dengan tes. Dan pemeriksaan berulang kali telah memastikan bahwa Paul memang sedang minum. Ada yang salah dengan Mercedes yang dinaiki Diana. Mungkin tidak ada yang lebih penting dari konspirasi itu selain mobil yang membawa Diana dan yang pada akhirnya akan membunuhnya. Ahli teori konspirasi mengklaim bahwa rutenya diblokir, melaju dengan kecepatan tidak biasa, atau ada sesuatu yang dirusak di dalam mobil. Namun segala sesuatu tentang mobil itu tampak teratur. Oke. Dari keempat teori konspirasi, menurut pandangan gue pribadi, yang paling mendekati kemungkinan benar berdasarkan teori konspirasi adalah yang keempat ya. Ada yang salah dengan Mercedes yang dinaiki Diana. Ya, logikanya yang paling mendekati kemungkinan besar itu ya mobilnya, karena mobilnya udah kecelakaan kan, mungkin aja disetting. Kita tahu teknologi di daerah Eropa khususnya di Inggris itu kan sangat canggih, maju sekali ya, walaupun ini terjadi pada tahun 1900 berapa nih? Bentar. 1997 ya. Walaupun pada tahun 1997. Kemungkinan besar itu pada teori keempat. Kalau yang ketiga tadi itu udah jelas ada buktinya ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Tadi yang ketiga itu Henry Paul. Yang kedua paparazzi kayaknya minim ya. Meskipun mungkin ada hitman ya, ada pembunuh bayaran atau apa gitu. Atau juga sih. Tapi pendapat gue pribadi sih ya yang keempat ya. Ada yang salah dengan mobil Mercedesnya. Ya tentunya berkaitan dengan pembunuh bayaran tadi, Princess Diana. Kemudian yang kelima itu ada kelihatan terang sebelum kecelakaan terjadi. Ya seperti itu. Tempat saat mobil, banyak orang melaporkan melihat kilatan saat mobil menuju ke terowongan tempat kendaraan itu akan menabrak. Kilatan disalahkan atas kecelakaan itu sendiri, tapi masalahnya adalah banyak orang melakukan kilatan yang berbeda pada waktu yang berbeda dari tempat yang berbeda. Para fotografer menghitung mobil dan cahaya dari lampu depan kendaraan, tapi tak satu pun dari mereka tampak jahat atau bagian dari konspirasi. Oke, seperti itu ya teori-teori konspirasi pembunuhan Princess Diana, yaitu pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 31 Agustus. Gue sendiri suka dengan teori-teori konspirasi, itu membuka pikiran, membuka sudut pandang akan suatu peristiwa yang meskipun udah disampaikan oleh laman resmi ataupun udah dibuat laporan resminya peristiwanya seperti apa kejadiannya, tapi gue tetap suka dengan teori konspirasi. Kemungkinan ada benarnya ya, kemungkinan juga ada salahnya, bisa benar bisa salah, tergantung pengumpulan bukti dan dari teori konspirasi itu seberapa kuat gitu. Itu aja sih, that's my opinion. See you on the next video, bye.